Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat! Raut! Tegak! Raut! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Hari Pahlawan Indonesia hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022 segera dimulai. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Pada Sang Merah Putih, hormat! Raut!
Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai! Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Tirariskan. Raut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, generasi penerus masa depan bangsa yang Pak Guru cintai dan ingin kami banggakan. Pertama-tama, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka kita memperingati hari besar nasional, yaitu Hari Pahlawan yang jatuh pada tiap tanggal 10 November. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa menuntun kita umatnya ke jalan Islam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang beriman sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita memperingati hari besar nasional, yaitu Hari Pahlawan. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh melupakan sejarah bangsanya. Oleh karena itu, pagi ini kita memperingati hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia, yang patut kita kenang untuk selama-lamanya. Ini untuk menumbuhkan sikap ke depan bangsa Indonesia. Pertama, jika peristiwa itu baik, maka yang baik itu supaya dipertahankan. Tetapi jika sejarah bangsa itu buruk atau tidak baik, maka bagaimana kita menyikapi supaya ke depannya jangan sampai terulang kembali sejarah itu. Nah, melalui kesempatan ini, lewat peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2022 ini,
Pak Guru menyampaikan dua hal pokok saja. Pertama, perlu diketahui apa yang melatar belakangi lahirnya Hari Pahlawan ini. Dulu pada tanggal 10 November tahun 1945 telah terjadi peristiwa yang sangat heroik, unin teparan, atau peristiwa yang sangat luar biasa kejadiannya, sangat dahsyat, yaitu perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara Inggris yang pada waktu itu dibawa oleh tentara Belanda dengan tujuan untuk melucuti tentara Jepang yang pada waktu itu baru saja berakhir Perang Dunia Kedua, di mana Belanda dan Inggris bergabung menjadi satu, menjadi sebuah sekutu, bergabung melawan tentara Jepang dan dimenangkan oleh tentara sekutu pimpinan Amerika Serikat, Inggris, termasuk juga Belanda di dalamnya. Nah, Jepang pada waktu itu baru saja hengkang atau keluar dari jajahannya di Indonesia. Indonesia baru saja merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 2 bulan berlalu, Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kedaulatan negara kita Indonesia terganggu lagi oleh kedatangan tentara Inggris. Pertama-tama tujuannya adalah datang ke kota-kota besar di Indonesia dengan tujuan seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk melucuti tentara Jepang yang dibuat kalah oleh Inggris tadi. Nah, namun itu mendapat reaksi keras oleh rakyat Indonesia. Khususnya rakyat Surabaya. Surabaya menjadi prioritas, menjadi tujuan utama, karena di Surabaya terdapat pangkalan laut militer Indonesia pada waktu itu. Nah, sehingga itulah yang menjadi tujuan pertama. Namun kedatangan tentara Inggris itu tidak disambut baik oleh rakyat Surabaya. Mereka menentang. Kenapa? Karena dia membawa tentara Belanda pada waktu itu. Nah, betul-betul dalam ingatan bangsa Indonesia, wah, ini Belanda datang ini. Apa maksudnya? Dulu dia pernah menjajah saya. Tidak boleh dia datang kembali. Seolah-olah begitu pemikiran rakyat Indonesia pada waktu itu. Sehingga menolak kedatangan tentara Inggris. Nah, tetapi penolakan itu tidak dihiraukan oleh tentara Inggris pada waktu itu. Dia mendesak masuk kota, bahkan secara sepihak bermarkas di hotel yang sudah dibuat oleh pemerintah Belanda dulu pada waktu dia menjajah, yang namanya Hotel Yamato. Nah, disitulah mulai terjadi keributan-keributan atau kerusuhan-kerusuhan, ya, mendapat perlawanan rakyat di situ. Nah, dalam insiden-insiden kecil pada waktu itu, pimpinan tentara Inggris namanya Jenderal Malaby itu tewas, ya, tewas oleh rakyat Indonesia di Surabaya. Nah, itu yang memicu kemarahan pemerintah Inggris pada waktu itu. Tidak biasanya panglima, seorang jenderal tentara Inggris tewas di medan perang. Di berbagai tempat di benua Eropa, di benua Afrika, di Asia lainnya, tidak ada yang tewas perwira tentara Inggris dalam perang dunia.
hanya di Indonesia ada tewas. Nah, inilah yang memicu serangan tentara Inggris kepada rakyat Indonesia pada waktu itu. Betul-betul pemerintah Inggris marah besar, akhirnya mengultimatum supaya rakyat Surabaya semua melepaskan senjatanya. Tetapi itu tidak digubris. Tetap rakyat Surabaya bertekad melawan penjajah. Dia menganggap bahwa kedatangan Inggris ingin menjajah kembali karena membawa tentara Belanda pada waktu itu. Nah, jadi tekad bangsa Indonesia, rakyat Surabaya di sana, lebih baik mati daripada hidup dijajah kembali, katanya. Nah, ultimatum itu tidak digubris. Tetap dia akan melakukan perlawanan walaupun diancam. Diancam supaya Surabaya dihancur leburkan, katanya. Tetapi dia tidak gentar. Dan apa yang diancaman itu terbukti. Pada tanggal 10 November terjadilah pertempuran besar-besaran. Jadi tentara Inggris melakukan serangan besar-besaran baik dari laut, darat maupun udara di kota Surabaya. Namun perlawanan itu alhamdulillah dapat dipatahkan oleh semangat juang para pahlawan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia pada waktu itu yang tidak rela mau dijajah kembali. Alhamdulillah. Nah, itu yang melatar belakangi peringatan Hari Pahlawan setiap tahunnya. Jadi itu momentum pertama, momentum yang paling utama, yang maha dahsyat perlawanan bangsa Indonesia terhadap tentara asing. Yang kedua, tujuannya. Apa tujuannya? Apakah hanya sekedar mengingat atau mengenang? Tidak, anak-anak. Jadi tujuannya kita memperingati Hari Pahlawan ini adalah pertama memang supaya kita tidak melupakan sejarah atau tetap mengenang sejarah bangsa kita. Namun yang lebih dari itu adalah supaya kita bisa meneladani semangat juang para pahlawan kita yang terdahulu. Nah, bagaimana kita meneladaninya? Tentunya semangat kita itu, semangat juang itu dapat kita tumbuhkan sehari-hari untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan. Semangat juang, apakah sekarang kita berjuang mengangkat senjata melawan tentara penjajah? Iya. Iya. Apakah kita disuruh berjuang mengangkat senjata? Tidak. Apa perjuangan yang bisa kita lakukan sekarang? Sebagai pelajar, perjuangan yang kita lakukan adalah memberantas kebodohan. Ya. Nah, jadi karena dengan kebodohan itu dulu rakyat Indonesia mudah dijajah. Nah, sekarang itu yang kita berantas, itu yang kita perangi. Oleh karena itu, jangan anak bangsa Indonesia mau menjadi orang yang bodoh. Bagaimana caranya? Rajin sekolah, rajin belajar. Jangan hanya rajin sekolah saja, tetapi tidak pernah mau belajar. Ya. Nah, itu. Kemudian hal lain yang perlu kita perangi sekarang. Dulu rakyat Indonesia mudah dijajah karena dia miskin, mudah dipengaruhi oleh harta benda. Ya, sehingga dia lemah. Oleh karena itu, sekarang juga tugas kita bagaimana memerangi atau berjuang untuk mengatasi kemiskinan supaya rakyat Indonesia bisa
sejahtera. Ya. Nah, kemudian yang lain lagi, banyak juga pengaruh-pengaruh yang tidak bagus itu melekat atau menular kepada anak-anak bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Apa itu contohnya? Misalnya banyak anak-anak Indonesia yang terjerumus ya mengkonsumsi miras. Itu nama miras apa? Minuman keras. Narkoba, itu nama narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, ini yang sekarang juga yang patut kita perangi sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini, supaya hal-hal tersebut jangan sampai merusak generasi muda Indonesia. Sebab apabila kita mengkonsumsi itu, maka pikiran kita menjadi tidak sehat. Ya, tidak sehat. Tidak pernah baik pikiran kita. Mesti yang kita pikirkan mana yang enak menurut kita, tetapi tidak baik menurut orang lain. Nah, sehingga di sini kita tidak bermanfaat bagi negara kita Indonesia tercinta ini. Nah, ini yang hal-hal yang perlu kita perangi. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik juga. Bagaimana pergaulannya sehari-hari, bagaimana penampilannya juga. Ini yang kadang-kadang ada yang ngecat rambut tidak ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi sekarang anak-anak SD 3 Ketapang Raya. Ada atau tidak? Mudah-mudahan tidak ada. Kembali kepada rambut hitam, bagaimana rambut asli anak Indonesia. Ya, jadi banyak hal-hal yang perlu kita waspadai yang bakal bisa merusak generasi bangsa Indonesia ke depannya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun bangsa Indonesia ini tentunya dengan semangat persatuan. Tetap kita mengedepankan semangat persatuan, menanamkan rasa persatuan di antara anak bangsa. Jangan membeda-bedakan diri, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda bahasa, ya, berbeda suku, berbeda pulau, berbeda nama kota asal dan sebagainya. Jangan kita beda-bedakan. Walaupun kita berbeda-beda di Nusantara ini, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, semangat persatuan berbangsa seperti itu yang kita lakukan. Mungkin begitu juga sekedar ini yang persatuan bukan hanya dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik di sekolah maupun di mengenang sejarah bagaimana bangsa kita supaya menerapkan rasa persatuan di sekolah. Ketika kita melaksanakan kerja bersama-sama, mari kita laksanakan secara serentak bangsa Indonesia ke depan, sehingga apa yang kita kerjakan walaupun berat dapat kita selesaikan dengan mudah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional.
para pahlawan bangsa. Amin. Yang telah gugur mendahului kami. Amin. Allah yang maha bijaksana. Amin. Kabulkanlah doa kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Lapor, upacara selesai. Bubarkan. Siap dibubarkan. Dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat. Rang. Tegak. Rang. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing.